Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 200201502008 dari kelompok C. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bar chart atau bagan balok dalam manajemen suatu konstruksi. Dalam video ini memuat pertama A, pengertian bar chart, kedua B, cara membuat bar chart, bagian C, kebutuhan dan jadwal tenaga kerja, D, kebutuhan dan jadwal pemasukan material, E, soal dan contoh latihan, dan F, kesimpulan. Nah, kita masuk kepada pengertian bar chart itu sendiri. Nah, dalam dunia konstruksi, teknik penjadwalan yang paling sering digunakan adalah bar chart atau diagram batang atau biasa disebut bagan balok. Bar chart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Waktu mulai dan selesai setiap kegiatan beserta durasinya ditunjukkan dengan menempatkan balok horizontal di bagian sebelah kanan dari setiap aktivitas. Perkiraan waktu mulai dan selesai dapat ditentukan dari skala waktu horizontal pada bagian atas bagan. Panjang dari balok menunjukkan durasi dari aktivitas, dan biasanya aktivitas-aktivitas tersebut disusun berdasarkan kronologi pekerjaannya, yaitu menurut Callahan tahun 1952. Bar chart sendiri merupakan informasi tugas atau biasa disebut atau di sebelah kiri itu termasuk informasi tugas. Kemudian informasi waktu berupa balok mendatar di sebelah kanan, kode pekerjaan serta bobot persentase kuantitas. Bar chart tidak menginformasikan ketergantungan antara kegiatan dan tidak mengindikasikan kegiatan mana yang berada di lintasan kritis. Bar chart ini dibuat pertama kali oleh Henry L. Gantt pada masa Perang Dunia I, sehingga sering juga disebut dengan Gantt chart. Bar chart atau Gantt chart digunakan secara luas sebagai teknik penjadwalan dalam konstruksi. Hal ini karena bar chart memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, satu, mudah dalam pembuatan dan persiapannya. Kedua, memiliki bentuk yang mudah dimengerti. Ketiga, bila digabungkan dengan metode lain seperti kurva S, dapat dipakai lebih jauh sebagai pengendalian biaya. Bar chart atau bagan balok. Bar chart ditemukan oleh Egan Chart dan Frederick W. Taylor dalam bentuk bagan balok. Panjang balok mempresentasikan sebagai durasi setiap kegiatan. Keuntungan dari bagan balok ini adalah informatif, mudah dibaca, efektif untuk komunikasi, serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Selain itu, pada bagan balok ini juga dapat ditentukan milestone sebagai bagian target yang harus diperhatikan guna kelancaran produktivitas secara keseluruhan. Pada proses updating, bagan balok dapat diperpendek atau diperpanjang, yang menunjukkan bahwa durasi kegiatan akan bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan dalam proses perbaikan jadwal. Nah, kelemahan atau kekurangan dari bar chart ini yaitu penyajian informasi bagan balok terbatas. Maksudnya, hubungan antara kegiatan tidak jelas. Lintasan kritis kegiatan proyek tidak dapat diketahui. Karena urutan kegiatan kurang terinci, maka bila terjadi keterlambatan proyek, prioritas kegiatan yang akan dikoreksi menjadi sulit untuk dilakukan. Nah, kemudian masuk kepada bagian B, yaitu cara membuat bar chart. Menyusun bagan balok dapat dibuat secara manual dengan menggunakan komputer. Bagan ini tersusun pada koordinat X dan Y. Pada sumbu tegak atau vertikal X dicatat pekerjaan atau elemen atau paket kerja dari hasil penguraian lingkup suatu proyek dan digambar sebagai balok. Sedangkan pada sumbu horizontal atau Y tertulis satuan waktu, misalnya hari Minggu, misalnya hari yaitu minggu, atau bulan
Di sini waktu mulai dan waktu akhir masing-masing pekerjaan adalah ujung kiri dan kanan dari balok-balok yang bersangkutan. Pada waktu membuat bagan balok telah diperhatikan urutan kegiatan. Meskipun belum terlihat hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lain, format penyajian bagan balok yang lengkap berisi perkiraan urutan pekerjaan, waktu, dan analisis kemajuan pekerjaan pada saat pelaporan. Nah, format yang lazim dipakai yaitu yang pertama pada bagian atas, format berisi keterangan singkat proyek, antara lain pemilik proyek, lokasi, nomor kontrak, dan tanggal pembaharuan. Kemudian pemilik proyek atau perusahaan atau perorangan yang memiliki proyek yang sedang dibangun. Kemudian lokasi yaitu tempat proyek dibangun secara fisik dan bukan kantor pusat. Kemudian nomor kontrak biasanya ditentukan oleh pemilik proyek. Seringkali kontraktor juga memiliki nomor internal. Nah, tanggal pembaharuan maksudnya pada waktu tertentu untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan maka jadwal pekerjaan sering mengalami perubahan. Untuk ini dicatat dengan tanggal pembaharuan atau revisi. Nah, kegiatan atau pekerjaan di samping penjelasan di atas pada masing-masing balok minimal dibubuhi keterangan perihal. Nah, selanjutnya ada kurun waktu kegiatan atau rencana atau perkiraan kurun waktu maupun kenyataan waktu yang digunakan. Kenyataan waktu yang digunakan yang terungkap pada waktu pelaporan biasanya digambarkan dengan garis tebal sejajar dengan waktu perencanaan. Di sini akan terlihat berapa besar perbedaan antara perencanaan dan kenyataan. Kemudian ada sumber daya. Penjelasan mengenai jumlah sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan berupa jam, orang atau jumlah orang dan lain-lain. Kemudian ada not I dan J. Not I dan J. Bila bagan balok yang dihasilkan dari analisis jaringan kerja, misalnya CPM, maka akan meningkatkan dan memudahkan penggunaannya bila dicantumkan pula penjelasan mengenai nomor node I dan node J pada masing-masing kegiatan. Garis laporan atau laporan terakhir setiap bulan ditandai dengan garis putus vertikal. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh kegiatan atau keterlambatan masing-masing kegiatan. Nah, contoh bagan balok. Tapi sebelumnya pada pengendalian waktu di lapangan agar semua kegiatan suatu proyek dapat diinformasikan lengkap, maka pada diagram batang ini atau diagram balok disertakan kolom yang memuat pertama volume pekerjaan, bobot pekerjaan, presentasi bobot pekerjaan rencana, presentasi pekerjaan aktual, deviasi atau penyimpangan dari peraturan yang terjadi. Bisa dilengkapi dengan kurva S. Sebagai ilustrasi, tabel di bawah ini memperlihatkan bagan balok proyek pembangunan gudang kerangka besi. Nah, lingkup proyek pembangunan gudang kerangka besi diuraikan menjadi komponen-komponennya, yaitu ada simbol A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada jenis pekerjaan, yaitu simbol A membuat spesifikasi dan desain engineering, B membeli material untuk pondasi, C membeli material bangunan, D membuat pondasi, E fabrikasi rangka bangunan, F mendirikan bangunan. Nah, kita lihat contoh dari bar chart ini. Nah, di sini sebelah kanan ini memperlihatkan progres yang terbuat dari bar chart. Kemudian ini poin-poin pekerjaannya. Selanjutnya ada juga model yang seperti ini. Nah, gambar bar chart schedule proyek. Nah, di sini menguraikan bobot pekerjaan, di sini waktu lamanya pekerjaan digambarkan dengan bar chart. Dari misalnya bobot pekerjaan 2% mulai dari Februari hingga bulan April. Kemudian 20% mulai dari Februari hingga Agustus. Nah, ini ada
ada juga yang dikatakan actual progress atau progres yang sedang berjalan, apakah meningkat kurvanya atau tidak. Nah, ada juga contoh seperti ini. Kemudian contoh keempat, nah seperti ini. Di sini lebih lengkap lagi. Ini hari bulan November. Jadi setiap pekerjaan itu memperlihatkan progresnya dengan menggunakan bar chart. Nah, kemudian ada seperti ini juga. Jadi modelnya kurang lebih bar chart atau progresnya sebelah kanan, kemudian pekerjaannya atau poin pekerjaannya ada sebelah kiri secara vertikal, ini horizontal. Nah, cara atau langkah-langkah membuat bar chart berdasarkan penjadwalan jaringan kerja AOA adalah: pertama adalah mengisikan kegiatan pada kolom kegiatan. Kemudian langkah kedua adalah membuat balok atau batas sesuai panjang dengan durasi untuk kegiatan-kegiatan kritis terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah kegiatan kritis digambarkan baloknya, maka dilanjutkan dengan menggambar balok atau batang untuk kegiatan tidak kritis. Nah, contoh kegiatan yang mengikuti kegiatan sebelum durasi. Nah, di sini ada juga contoh diagram jaringan kerja. Nah, bentuk bar chart juga ada yang seperti ini. Kegiatan, durasi, waktu, minggu, ini bar chartnya. Nah, di sini digambarkan kegiatan kritis dan non kritis. Contoh 2 dari diagram pekerjaan. Sini masih ada contoh. Nah, selanjutnya kembali ke menu utama, itu bagian C, kebutuhan dan jadwal tenaga kerja. Bar chart dapat digunakan untuk menentukan jadwal kebutuhan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Yang dimaksud dengan tenaga kerja di sini adalah besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam suatu kesatuan pekerjaan menurut Ibrahim tahun 2007. Contoh yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan 1 meter kubik galian tanah adalah 0,75 pekerja, sedangkan mandor nilainya 0,025 mandor. 0,025. Indeks tenaga kerja di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 pekerja bekerja bersama-sama dengan 0,025 mandor akan menghasilkan 1 meter kubik atau 1 meter pangkat 3 galian tanah dalam satu hari. Seandainya volume tanah yang akan digali adalah 130 meter kubik, maka tenaga kerja yang diperlukan adalah tinggal dikali pekerjaan sebanyak 130 meter dikali 0,75, itu sebanyak 97,5 orang pekerja, atau dibulatkan menjadi 98 orang. Nah, kemudian mandor 130 dikali 0,025 atau sama dengan 3 orang mandor. Nah, dengan tenaga 97,5 pekerja atau dibulatkan 98 dan 3,25 mandor atau dibulatkan menjadi 3 orang mandor akan menghasilkan galian tanah 130 meter kubik dalam jangka waktu 1 hari. Untuk kegiatan suatu proyek, maka harus dicari masing-masing jumlah tenaga kerja pada setiap kegiatan dan dibuat rekapitulasinya seperti pada tabel Selanjutnya, data pada tabel kebutuhan tenaga kerja dipindahkan ke bar chart untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja pada setiap periode waktunya. Misalkan jumlah pekerja pada pekerjaan penggalian
adalah 97,5 atau dibulatkan 98 orang untuk 1 meter kubik. Jika dimasukkan pada bar chart untuk pekerjaan tersebut, maka dapat dicari bobotnya per periode dengan cara membagi jumlah di atas dengan durasi proyek. Daftar kebutuhan tenaga kerja. Mandor, sini tukang batu, tukang besi, pekerja. Itu kegiatan atau pekerjaannya ada di sebelah kiri. Kemudian nah, contoh daftar kebutuhan tenaga kerja. Jadi di sini kita menulis berapa kebutuhan tenaga kerja dalam pembersihan pekerjaan atau kegiatan pembersihan. Tukang batu berapa, tukang besi berapa, pekerja berapa, pemasangan boplang, galian tanah, urgan tanah kembali, buangan tanah sisa, urgan pasir uruk, pasangan fondasi, dan seterusnya. Jadi ini gambaran mengenai contoh daftar kebutuhan tenaga kerja. Nah, bagian D. Bagian D, kebutuhan dan jadwal pemasukan material. Sama halnya dengan kebutuhan tenaga kerja. Bar chart dibutuhkan untuk menghitung jadwal pemasukan material pada pelaksanaan proyek. Yang dimaksud dengan bahan atau material adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Menurut Ibrahim tahun 2007. Contoh yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pekerjaan 1 meter kubik pasangan batu kali membutuhkan analisis bahan sebagai berikut. Batu kali 1,2 meter kubik, semen sebanyak 4,0 atau 4 sak, kemudian pasir 0,522 kubik. Jika volume pasangan batu kali yang dicari adalah sebesar 37,6 meter kubik, maka material yang dibutuhkan adalah batu kali 37,65 meter kubik dikali 1,2 meter kubik atau sama dengan 45,18 meter kubik. Sementara semen 37,65 meter kubik dikali 4,0 sak sama dengan 153 sak. Kemudian pasir 37,65 meter kubik dikali 0,522 meter kubik sama dengan 1965 meter kubik. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah bahan yang dibutuhkan untuk satu kegiatan adalah volume dikali indeks analisis. Setelah dihitung untuk setiap kegiatan, maka akan didapat jumlah seluruh material yang dapat direkapitulasi dalam tabel. Dari data hasil perhitungan material di atas dipindahkan ke bar chart guna mengetahui kapan tepatnya dibutuhkan pada setiap item pekerjaan atau aktivitas. Jumlah semen misalnya pada contoh di atas adalah 153,29 sak diletakkan pada kegiatan pasang batu kali yang kemudian dibagi terhadap durasi proyek sehingga dapat didapat jumlah per periode kegiatannya. Nah, ini data kebutuhan material. Tukang batu, semen, nah ini bar chart perhitungan pemakaian semen dalam proyek. Jadi masa pemakaiannya dari hari pertama sampai 18. Di sini kita bisa melihat grafik atau bar chart yang ada. Hari pertama 1 pada pekerjaan pembersihan, kemudian pada pasangan boplang dan seterusnya. Di sini ada contoh soal dan latihan.
Nomor 1, jelaskan kelebihan dan kekurangan metode penjadwalan bar chart. Kedua, jelaskan bagian-bagian penting yang harus disertai dalam pembuatan bar chart. Ketiga, buatlah bar chart dari tabel berikut sesuai dengan urutan pekerjaannya. Buatlah bar chart dari tabel jaringan kerja berikut. Nah, kemudian sebutkan perbedaan dan persamaan antara bagan balok dengan jaringan kerja dalam hubungannya untuk menentukan jadwal. Nah, terakhir kesimpulan dari video ini, bar chart merupakan salah satu metode penjadwalan yang sederhana dan mudah dimengerti. Bar chart menyatakan bahwa metode ini hanya digunakan untuk proyek yang kurang dari 100 kegiatan. Karena jika lebih dari 100, maka akan menjadi sulit untuk dibaca dan digunakan. Cara membuat bar chart dapat dilakukan langkahnya, yaitu pertama, tentukan aktivitas-aktivitas yang akan ditampilkan. Nah, aktivitas ini dapat dibuat dengan memecahkan pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan terkecil. Selanjutnya, durasi dari setiap kegiatan atau aktivitas dari urutan dan letakkan setiap balok sesuai dengan kegiatan dan durasinya. Material dan tenaga kerja, dan membagi jumlah kedua hal tersebut dengan durasi setiap aktivitas. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.